Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan UAS tugas akhir aplikasi pemrograman. Dan dengan anggota yang pertama ada Maudi Melani, yang kedua ada saya sendiri Budiman Faisal Tanjung, yang ketiga ada Ananda Putra Utomo, yang keempat ada Sandi, dan yang terakhir ada Lutfan Fatur Rahman. Dan dilanjut dengan pemaparan presentasinya bisa dilanjut dengan Mauludi Melani, dipersilahkan. Baik, terima kasih Isal. Di sini saya akan memaparkan mengenai header. Header pada buku tamu ini digunakan untuk membuat tampilan buku tamu. Kemudian di sini pada bagian head ada tag meta. Tag meta di sini berfungsi sebagai pemberi informasi meta dari sebuah halaman web. Kemudian di sini ada title. Title di sini adalah tampilan judul pada buku tamu yang akan ditampilkan pada hasil buku tamu nanti. Kemudian di sini ada font custom. Nah, di sini itu untuk menampilkan font huruf. Ada tag link. Tag link ini berfungsi untuk menghubungkan halaman ini ke halaman web lain. Karena pada buku tamu ini kelompok kami menggunakan Bootstrap. Kemudian di sini ada tag body. Tag body ini berfungsi untuk membuka dan menutup semua isi pada program buku tamu ini. Kemudian ada tag div. Tag div ini digunakan untuk mengkelompokkan elemen yang akan digunakan pada program buku tamu ini. Kemudian di sini ada tag include. Tag include ini digunakan sebagai penghubung file. Nah, tag include ini berfungsi untuk menghubungkan file antara file header ini dan file koneksi yang akan dipaparkan oleh Sandi. Baik, terima kasih ya kepada Maudi. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terhubung? Sudah. Baik, saya akan menjelaskan terkait koneksi.php. Apa yang sudah dijelaskan terkait header.php ini akan terkoneksi. Nah, jadi dalam programnya PHP dengan server localhost, dan kemudian dalam localhost ini ada user, $user dengan tanda kutip ataupun root, dan kemudian password, dan akan disinkronisasikan dari database, yaitu adalah DB buku tamu, ataupun dalam koneksi ini adalah dengan MySQL koneksi, yaitu adalah server, $user, $password, kemudian ada $database, kemudian MySQL ini akan terkoneksi. Dan untuk penjelasan terkait buku tamu ataupun code program akan dijelaskan oleh Ananda, dipersilakan. Ya, terima kasih Sandi. Di sini saya tidak akan menjelaskan semua program yang ada di dalam program buku tamu. Saya akan menjelaskan hanya bagian penting-pentingnya saja. Bisa kita lihat pada bagian if. Di sini ada nama, alamat, dan tujuan. Di sini adalah sebagai program untuk menginput nama, alamat, tujuan kita. Bisa kita lihat di sini ada jika berhasil, maka data yang kita input akan tersimpan ke dalam MySQL tadi yang sudah terkoneksi dengan program koneksi. Setelah terkoneksi, maka akan masuk ke dalam bagian statistik. Bisa kita lihat pada tanggal sekarang, jika menginput pada tanggal sekarang, maka akan terinput pada tanggal sekarang. Jika input data kemarin, maka akan terbaca di bagian kemarin. Kemudian di sini ada, setelah itu biasanya ada penjumlahan pada total pada mingguan. Jadi misalnya selama 7 hari ada berapa banyak orang yang menginput data ke dalam buku tamu ini. Kemudian akan dihitung kembali dengan program penghitungan sebulan. Bisa kata di sini yang sudah terbaca dengan yang dibaca dengan MySQL tadi. Jadi program ini itu membaca input yang sudah masuk ke dalam database ya, kemudian akan dihitung. Bisa kata di sini. Nah, kemudian di sini ada program utama, yaitu program bagian tabel yang berisi nomor,
tanggal, nama, alamat tujuan yang sudah di-input pada bagian di atas. Dan akan dipanggil dari MySQL tadi. Nah, untuk tampilannya akan dijelaskan oleh Lutfan di bagian footer. Terima kasih kepada Nanda. Jadi untuk bagian atau file footer ini itu isinya tentang desain dari seluruh buku tamu. Yang mana apabila kalau file ini nggak dipanggil itu tampilannya tuh cuma polos saja. Dan file footer ini ada di sintak dalam file buku tamu, yaitu di bagian terakhir yang tadi Ananda sudah katakan. Nah, selanjutnya itu masuk ke simulasinya dari website yang kita ingin buat. Selanjutnya akan saya serahkan lagi ke Ananda. Oke, jika sudah melakukan program, maka kita langkah sekarang adalah melakukan testing. Karena program sudah kita buat. Di sini saya akan masukkan 3 nama teman saya yang akan saya masukkan ke dalam input buku tamu. Misal nama saya sendiri yang sudah saya simpan, saya tinggal di Cikarang, tujuannya untuk UAS atau kuliah. Kemudian kita akan simpan. Di sini bisa kita lihat yang akan masuk ke dalam statistik, yaitu hari ini pada tanggal 5, minggu ini, dan bulan ini. Kemudian saya akan melakukan input kembali. Tujuannya untuk UAS, seperti biasa. Nah, bisa kita di sini hari ini bertambah jadi 2. Ya, sesuai dengan nomornya, 2 orang. Dan untuk testing yang terakhir, teman saya tinggal di Bekasi, dia tujuan untuk UAS sama, kemudian simpan. Nah, bisa kita lihat di sini sudah bertambah dan menandakan program ini berhasil dengan sempurna. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Isal. Baik, terima kasih Nanda. Jadi sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.